Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini, yang penuh barokah ini, kita masih diizinkan Allah diberikan kesempatan umur panjang, kesehatan rohani dan jasmani, keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Surau Zamzam rahimakumullah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah ketemu dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Semua itu kita berharap karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan ciptakan, tidak akan jadikan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Liya'budun, abadah, ya'budu, abdan, hamba, untuk menghambakan diri. Jadi ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah itu yang memenuhi rukun dan syarat telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga ibadah itu sifatnya tidak memerlukan rukun dan syarat. Kita duduk niat ikhlas tulus karena Allah bernilai ibadah. Kita berjalan niat tulus karena Allah itu bernilai ibadah. Nah, jadi oleh sebab itu mari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu agar tidak punya nilai di sisi Allah maka kita pelihara, kita rawat. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu baswanya minyak abi adolah tampil lain dulu tuh. Ya. Nasi abi nasi abi sambat tak lama, nasi lah abi je. Jadi yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya ibadah yang kita lakukan. Karena ibadahlah yang akan mampu memberikan yang terbaik. Ibadahlah yang akan mampu menyelamatkan dengan izin Allah. Salah satunya Allah menyatakan bahwa
Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, Rabb kita itu Allah, falyaman amalan salihan, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Amal soleh itu ibadah ya. Jadi ada amal itu artinya karajo, perbuatan. Ada amilus solehah, amal yang soleh. Ada karajo atau perbuatan amilus sayyi'ah, karajo yang tidak baik, yang tidak benar dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Ntar lagi kita sudah mulai masuk bulan Rajab. Gitu. Jadi ya begitulah kehidupan kita, siklusnya terus putar terus. Yang jaleh wa tentu maksimalkan amal ibadah kita, nilai-nilai dalam pandangan Allah. Jadi kita itu semuanya sama. Yang membedakan kita nanti di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat di sisi Allah itu orang yang paling ketaatan dan ketakwaan itu jauh lebih dari banding dengan yang lainnya. Jadi kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini. Kesempatan kita diberikan Allah. Entah bila kita akan meninggal, kita kan tidak tahu. Yang jelas sisa umur kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jalan kita ke surau semoga dianggap bernilai ibadah di sisi Allah. Duduk kita di surau bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Ibadah umum banyak. Kemudian pulang awak bernilai ibadah. Nah, agar semua itu tidak tersia-siakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mumpung ingat kita nanti Isra Mi'raj tanggal berapa tuh? 27 Rajab jatuhnya kalau tidak salah itu hari Senin. Hari Senin 28 Februari. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu. Mana tahu nanti kalau seandainya kita belum pulang, karena ada undangan ke Pekanbaru untuk takbir akbar Isra Mi'raj. Mana tahu nanti tidak pulang. Kalau belum pulang nanti kita izin. Belum pulang gitu. Nah, tidak pulang. Iya wak tasarah hasil lah. Kalau tidak pulang tuh bahaya lah gitu kan. Nah, berdoa hasil lah gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita diizinkan Allah kembali ketemu bulan depan gitu kan, menjelang Ramadan. Kalau seandainya mungkin belum sempat pulang pas di hari itu, mumpung ingat sekarang, mohon izin Bapak Ibu. Mungkin berangkatnya hari Ahad atau hari Sabtunya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena kita saling berbagi juga di sana dengan orang-orang sana. Dia nelpon kemarin. Ibu ya, ke Indragiri Hilir, Riau. Kan baru ya Riau tuh. Belum pernah ke situ loh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semua itu adalah dalam rangka kita lillah kalimatillah, menegakkan, mensyiarkan kalimah-kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jaga agar qalbu kita, hati kita jangan sampai rusak dalam rangka kita untuk selalu taqarrub ilallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kajian kita, pembahasan ilmu kita yaitunya ilmu tauhid, agar
tauhid kita, ketaatan kita, keimanan kita tetap kita jaga. Jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita sia-siakan, karena nilai-nilai iman itu adalah sangat penting sekali di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Kenapa ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau menjalankan ibadah? Karena dia tidak begitu banyak kenal dengan Allah. Nah, contohnya saja, kok ada orang lewat tapi nya tidak menyapu awak dah. Nya tidak banyak tahu jo awak, atau bisa saja tidak kenal dengan kita, orang baru gitu kan. Sama, banyak manusia yang tidak menyembah Allah, dia tidak kenal. Maka dasar konsep tauhid itu dalam kajian-kajian CP20 ilmu tauhid kan banyak disampaikan, awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu, dasarnya agama itu engkau kenal dengan Allah. Ya kalau tidak kenal dengan Allah, ya kan wajar saja dia tidak sholat, tidak baca Al-Quran, banyak mungkin ke tempat yang lain, dia kenal dengan itu. Mungkin dia banyak membuang-buang waktu karena kenal dengan hal yang seperti itu. Dengan masjid dia tidak begitu kenalnya. Nah, makanya dasar itu sangat penting, tauhid itu. Dasar itu. Jadi ada orang yang tidak tegur sapa dengan kita, ada orangnya cuek saja, kadang malah disapunya tidak begitu responnya, tidak kenal, tidak tahu, atau tidak banyak tahu. Paling tahu yang dasar-dasarnya, Allah ya. Siapa Allah itu? Menciptakan langit dan bumi, ya sudah. Menghidup, mematikan, beres. Tapi bagaimana sifat Allah, asma Allah, kan itu yang kita kaji. Bagaimana sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah, bagi Rasul dalam Islam. Bagaimana hukum-hukum ketentuan? Itu dalam rangka kita ma'rifatullah. Jadi semakin banyak kita kenal dengan Allah, maka semakin begitu taat, tunduk dan patuh. Semakin begitu tidak banyak tahu dengan Allah, maka manusia itu biasa-biasa saja. Jadi oleh sebab itu, maka kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak aku tahu tentang sesuatu, semakin terasa kekuranganku. Maka kita bagaimana selalu dan selalu untuk ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Jadi konsep dasarnya kan di atas itu kan Allah Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Tarik ke bawah nantinya makhluk. Jadi Allah itu Khalik. Ya, kalau kajian tauhidnya seperti itu. Khalik yang menciptakan. Tarik ke bawah makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Siapa saja makhluk itu? Seluruh selain Allah. Itu makhluk itu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi seluruh yang diciptakan itu, langit, bumi, hewan, tumbuhan, segala-galanya yang tidak nampak ataupun yang nampak, selain daripada Allah itu makhluk, ciptaan Allah. Makanya dijelaskan tafakkaru fi khalqillah, tafakkurlah, renungkanlah, pikirkanlah tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, jangan dipikirkan tentang zat Allah. Jadi zat Allah yang tidak boleh kita kaji, kita bahas. Yang lain boleh, sifat boleh. Itu yang sifat 20 kecewa tuh. Dia sana aqidul khamsun itu, aqidah 50 itu. 50 itu nanti dibagi. Ada bahagian untuk Allah, ada bahagian untuk Rasul. Bekon nanti untuk Allah itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Bagi Rasul seperti juga, berarti 41. Ada nanti
4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Ada 9 itu. 41 tambah 9. Berapa, Bu? Tuh. Jadi itu sifat. Ada asma. Jadi Allah itu punya zat, Allah punya sifat, Allah punya asma. Rata-rata kita kan sering hafal itu. Anak-anak kecil hafal itu. Anak-anak TPA, anak TPQ itu kan MDA, asmaul husna. Nah, itu dia. Yang kita kenal kan 99. Nah, gitu. Walillah asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Fad'u, berdoalah, bermohon dengan nama-nama itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Bermohon, berdoa. Allah akan kabulkan. Jadi berdoa di situ tidak perlu pakai perantara lagi. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, mohonlah, aku akan kabulkan. Itu tauhid itu. Jadi tidak perlu pakai sesajian, tidak perlu pakai igana gini itu, segala macam. Langsung. Kan nanti Rasul kan mengajarkan adab berdoa. Nah, itu dalam ilmu fikih lagi itu kajiannya. Jadi ada syariat, ada torikat, ada hakikat dan marifat. Itu yang 4 itu tidak boleh lepas. Syariatnya kita mengikuti syariat aturan Allah yang dibawa melalui malaikat Jibril ke Rasul Nabi Muhammad SAW, langsung ke sahabat, terus ke bawah, nyampai ke guru, nyampai kita. Nanti sampai pula kepada anak cucu kita nanti bawahnya. Nah, gitu. Itu syariatnya. Jadi harus mengikuti itu. Jadi boleh kita kaji, boleh kita kupas. Kadang-kadang kan ada juga berbeda pendapat. Tidak boleh itu dibahas itu. Yang tidak boleh itu zat. Dariyah Allah tabuwe, bantuah Allah tu. Seperti apa? Atau yang tadi itu wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah dipikirkan, ditafakuri tentang zat Allah. Sama tentang roh kayak gitu juga. Yang tidak boleh dikaji tentang roh itu bentuk roh seperti apa. Tapi sifatnya, karakternya, pembagiannya boleh. Nah, itulah kehebatan di dalam Islam itu. Itu kajian tauhid. Nah, kalau bagi ini yang tidak setuju dengan itu, ya tidak apa-apa. Tidak usah dikomen orang yang membahas itu. Karena duduk pemahaman kajian di situ. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita tetap istiqomah di atas aturan Allah dan Rasul? Tentu kita mengikuti semuanya standar-standar yang berdasarkan agama. Tidak boleh keluar dari itu. Aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita menyalahi. Jangan sampai kita keluar. Kan banyak juga. Ini tantangan akidah waktu banyak. Nanti akan ada saja orang-orang yang menyampaikan faham, pendapat, ide dan gagasan yang berseberangan. Dia tidak yakin dengan 2 kalimat syahadat. Dia tidak yakin dengan azab, nikmat dan siksa kubur. Kalau tidak percaya itu masuk ke situ dulu. Itu ditimbun. Kalau tidak kok keluar lihat. Kalau tidak ada. Karena memahami hal-hal yang seperti itu tidak bisa dengan akal. Tidak bisa. Jadi ada kajiannya akal, ada kajiannya di luar akal. Itulah iman. Makanya awak diagih hidayah dari Allah tu ampe naluri atau insting anak kecil
Kalau dia lapar dia nangis, haus dia nangis juga, dia basah cuma nangis juga, tangis sedalahnya. Yang kedua, hidayah panca indera, pengembangan hidayah yang pertama tadi itu, dia sudah mulai mempergunakan yang ada di lingkungannya yang dia miliki. Mata udah mulai melihat terang, telinga udah mulai merasa dan segala macamnya itu, organ-organnya. Yang ketiga, hidayah akal atau akal. Makanya agama itu bagi orang yang berakal. Makanya sah solat itu termasuk salah satu adalah berakal sehat. Nyobuaka tapi akal sehat. Lai waka kalau tidak sehat enggak. Nah, itu. Tapi kalau sehat akalnya, maka hukum Tuhan itu jalan. Wajib dia sholat. Nah, kalau tidak ke sholat, hilanglah kado. Ilolu. Tidak ada. Jadi ada kriteria-kriterianya dalam agama itu. Tidak tamakan dia kah, jangan dimasukkan, jangan dipaksakan. Baru lari kepada iman. Nah, gitu. Lari kepada iman. Nah, sekarang beredar yang informasi yang terbaru kan, dia seorang laki-laki dasarnya berubah menjadi perempuan. Kemudian dia pingin meninggal. Kalau dia meninggal nanti selenggarakan dengan cara yang sekarang. Perempuan, ya salah lah dalam kacamata Islam. Di dalam Islam itu ada laki, ada perempuan. Yang ketiganya ada unsa. Unsa itu dua jenis kelamin. Dia punya jenis kelamin laki-laki, punya jenis kelamin perempuan dalam satu tubuh dia. Tapi mana yang aktif? Mana yang berfungsi? Kalau berfungsi dia laki-laki, mungkin dia ada mimpi basahnya, tumbuh jakun-jakunnya, dan segala macamnya. Maka yang perempuan tuh tidak berfungsi. Berfungsinya laki-laki. Maka dia boleh dioperasi. Dalam pandangan kacamata Islam, matikan yang perempuan itu. Berarti dia tidak punya rahim. Nah gitu. Kalau dia itu menstruasi, berarti dia perempuan. Operasi dia. Maka boleh diputuskan yang laki-laki itu. Operasi dia. Berarti kalau dia meninggal, maka mana dasarnya itu? Kalau dia dasarnya laki-laki, selenggarakan secara laki-laki. Walau dia sudah berubah dengan teknologi kecanggihan zaman sekarang, hukum Tuhan tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Walau bagaimanapun akan merubah, tidak akan berubah. Kecuali Allah yang merubahnya. Jadi, kalau meninggal, selenggarakan secara laki-laki. Karena dasarnya itu dia laki-laki. Dia berubah itu kan dia yang mengubahnya. Nah gitu. Tidak perlu diperdebatkan itu. Kembali kepada agama. Kalau bicara masalah hukum, kembali kepada konsep agama. Nah, gitu. Sekarang kan ibu tuh. Tugasnya ulama itu meluruskan perbedaan-perbedaan di kalangan umat. Nah, jadi kembali ke sana. Kalau dia laki-laki, selenggarakan secara laki-laki. Allahumma ufir lahu. Karena dia laki-laki. Kafani juga seperti itu. Selenggarakan juga seperti itu. Walau dia mengubah dirinya sendiri menjadi perempuan, tapi fitrahtullahnya, sunnahtullahnya dia itu laki-laki.
Kalau dia perempuan dasarnya itu sunnatullahnya, kemudian dalam perjalanan hidupnya dirubahnya dirinya itu menjadi laki-laki, meninggal dia selenggarakan secara perempuan. Kecuali kalau yang jenis kelamin ganda tadi itu. Kalau ada jenis kelamin ganda, unsa namanya dalam agama, dia pasti satu berfungsi. Nggak ada ya fungsi keduanya. Kalau dia ada mimpi basah, dia tumbuh jakun-jakunnya, dia pasti tidak menstruasi dia. Kenapa? Rahim nggak punya dia itu. Kalau dia menstruasi, dia berarti punya rahim dia itu. Nah, itu caranya. Rahim itu nggak bisa diminta-minta, nggak bisa dibuik-buik. Lalu ada orang yang operasi gini, kok doi, laki-laki berubah menjadi perempuan dioperasi, tahu-tahu dia bisa hamil. Belum ada sejarah sampai sekarang. Kecuali dia nanti bayi tabung. Nah gitu. Bayi tabung itu disuntik. Suntikan ke dia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tugasnya ulama itu meluruskan pandangan-pandangan perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Agar umat itu tidak salah dalam berbuat di atas aturan-aturan Allah dan Rasul. Ibu ya, ibu-ibu yang rajin mencari informasi di TV, di medsos kan seperti itu tuh. Kita juga karena ada yang bertanya ke kita supaya tidak ketinggalan loh. Oh iya ya. Jadi hati-hati kita. Ketentuan Allah itu sudah ada. Hukum Tuhan, hukum Allah tidak bisa dirubah. Karena sudah menjadi ketentuan dari Allah dan Rasul. Kembali ke sana. Kan banyak sekarang yang beredar informasi seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang lainnya, umat-umat yang mungkin sudah salah di dalam hidup kita, jangan putus asa. Itu yang perlu taubat, diterima. Karena Allah yang nyatakan seperti itu. Dia dulu laki-laki berubah menjadi perempuan, dioperasi begini bagaimana segala macamnya. Di akhir ayatnya dia taubat, Allah terima itu. Qul, itu dalilnya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Mungkin karena faktor idui, mungkin karena tabao-bao, mengikuti zaman, mengikut tren dan segala macamnya. La taqnatu min rahmatillah, jangan khawatir, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada kata-kata jami'ah di situ. Sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosamu. Nah, yakinlah itu. Kalau taubat, Allah terima. Ditaubat, ya enggak sampai taubat. Nah, gitu. Taubat nasuha. Mumpung sebelum ajal. Kalau udah meninggal, enggak bisa taubat lagi. Jangankan udah meninggal, sudah roh di kerongkongan, enggak bisa taubat. Nah, gitu. Karena mengubah atau merubah ciptaan Allah itu dosa besar. Dosa besar itu. Bagian dari dosa besar. Nah, jadi pada teman-teman yang bencong-bencong itu, taubatlah. Itu kan himbauan itu. Nah, kita kan di YouTube. Taubat sebelum ajal menjemput. Allah terima? Terima. Itu dalilnya tadi. Allah yang nyampaikan. Oh dosa kami sagadang gunung buya, ampunan Allah jauh lebih besar daripada gunung itu. Sebanyak pasir di lautan, ampunan Allah jauh lebih hebat daripada itu. Kalau taubat. Kembali kepada konsep taubat. Nah, apa saja konsep taubat itu? Pertama, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, tinggalkan perbuatan tersebut.
Yang ketiga, banyak berbuat kebaikan. Rasul menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi sayhatal hasanat tamhuha. Artinya tuh, iringilah kesalahan salamu iku nanti karajuan dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapusnya. Mudah-mudahan. Itu caranya. Jadi kepada seluruh teman-teman umat Islam terutama yang melanggar aturan Allah dalam bentuk apa saja, apakah pakai tato, minuman-minuman keras, mabuk-mabuk judi, atau mengubah ciptaan Allah pada tubuh. Kita laki-laki dirubah menjadi perempuan, perempuan dirubah menjadi laki-laki. Kalau bahasa Jawa bencong gitu kan, yang dimotori sekarang oleh LGBT. Taubat sebelum ajal, karena malaikat maut tu ndak bagi tahu kawak doh bilonya katibo. Wa mata dari nafsun bi ayyin ardin tamut, di mana usia bara sedang manga kamu akan meninggal, itu rahasia Allah. Gitu. Taubat. Tinggalkan. Assalamualaikum awak lah sasik jalan, balik ke jalanan banah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Assalamualaikum mungkin banyak meninggal ibadah, kini jangan tinggal lagi. Gitu. Karena ada curhat kawan-kawan yang seperti itu sama kita ada. Gitu. Itu di rumah damping BNN dulu kan. Dulu di sini ada bapak itu. Pak Joshua, udah pindah beliau. Itu kawan-kawan yang batato tuh. Jo lidah-lidahnya tato, batindik siku begitu. Orang siku itu dia. Laki-laki dia. Tapi taubat, berhenti, insyaallah Allah terima kok. Gitu. Yang penting la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Buang gini, kalau batato buang gini. Wah carwe, setrika. Kalau awak jawab tuh ditunya. Awak ndak ahli tato, tentu yang mudah saja jawabnya. Baik cara melang biar setrika. Ndak taluk doa, biasa kau buat setrika. Tapi ada alatnya, ada itu, ada alat. Mahal kabarnya, mahal. Ada teman-teman yang menghilangkan tato itu ada. Membuat dulu sakit ndak? Iyo, kini tahan sakit. Ketimbang daripada bisua di setrika di akhirat. Berat. Ndak kuat. Kini saya ndak kuat setrika itu kan. Apalagi bisu. Kalau bisu udah habis harapan. Khalidina fiha abada. Ada pakai abada di situ. Salamu ndak kuat awak do. Kalau kini setrika paling sabanta sebulan 2 bulan sakit itu. Sudah itu mana itu insyaallah kalau duit yo. Tapi nanti di akhirat berat. Jangan minta di akhirat. Tidak usahlah. Makanya sering kita panggil kepada teman-teman yang mungkin selama ini kurang kontrol, sudah lepas, mungkin selama ini kita lengah, kita abai, sampailah terjerumus ke sana. Udah kembali saja. Allah ampuni kok, Allah ampuni. Allah Maha Pengampun kok. Makanya sifat Allah itu maha. Itu tauhid. Segala-galanya. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Banyak mah. Iya, Pak. Nama. Tanya ke orang tua dulu. Ya, boleh dirubah ya. Orang tua yang merubah. Oh gitu. Agak modern. Iya Pak. Oi, kolon tak jawab dah Pak. Kolon tak jawab dah.
Contoh ya Pak, contoh ya Pak. Jadi nama tadi kalau seandainya memang kalau di dalam agama kan sunnah kelahiran bayi kan seperti itu. Satu, kasih nama yang baik. Satu, mana dulu diazan dan diiqamah kan gitu kan oleh ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, mungkin ayahnya jauh, belum pulang dari kerja, boleh orang soleh, gitu, orang soleh gitu kan, mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Kemudian beri nama yang baik, nama yang baik, gitu. Dalam kacamata Islam tuh nama yang baik. Nama yang baik itu sandarkan kepada sifat-sifat Rasul, kayak Ahmad, Muhammad, gitu kan, nama-nama agama Islam. Karena nama itu adalah doa. Akan dipanggil setiap saat, setiap waktu. Kini dalam perjalanan mungkin nama itu ada perubahannya. Nah, ya komunikasikanlah dengan yang beri nama, mungkin ayah kita gitu kan. Ya, awak dirubah nama itu. Boleh, tidak dimasalah gitu kan. Karena dalam artian kalau mungkin namanya selama ini di zaman Rasul memang ada nama-nama yang malahan nama sahabat ada yang dirubah oleh Rasul, nama-nama yang tidak baik itu gitu kan. Yang penting sandarkanlah kepada yang baik nama itu, karena nama itu adalah panggilan dalam kehidupan sehari-hari dan itu adalah bagian dari doa. Jadi kalau seandainya memang namaku selamaku mungkin si Jack atau si Black gitu kan. Ini memang hitam loh gitu kan, maka panggillah gitu kan dengan nama-nama yang baik, nama yang disenangi, nama-nama yang Islami, karena kita umat Rasul, umat Muhammad. Alhamdulillah anak ambo namanya ndak do yang ambo nisbahkan ke ambo do. Karena mungkin ayahmu magi dulu Erman suka tuh ketek dulu kan. Beliau mungkin namanya orang-orang apa kan ndak banyak tahu apa maknanya. Maka anak-anak awak yang sadarkan kepada Rasul Muhammad awalnya gitu kan. Muhammad ini, Muhammad itu, Muhammad itu. Artinya apa? Muhammad itu orang yang terpuji. Ahmad, Muhammad gitu kan. Orang yang terpuji. Jadi mudah-mudahan kan didoakan anak awak tarui. Jadi dalam perjalanan kalau dirubah nama syariatnya itu harus dirubah kakak, pailah kakan Tuhano gitu kan. Kemudian assalamualaikum mungkin orang tahu namanya sianu kini lah berubah, tentu harus dilewahan lo gitu kan, dia tahu gitu kan. Boleh, tidak masalah. Ya, iya izin orang tua, karena orang tua kita yang memberi nama. Mendengar, meninggal. Oh, udah meninggal. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ibu kan masih ada. Kedua-duanya. Kalau sudah kedua-duanya. Kalau sudah kedua-duanya sudah beliau wafat dan meninggal, atau kita ingin merubah nama kita, tentu ikutilah. Mungkin dusana awak dia tahu gitu kan. Tujuan awak dulu, tujuan merubah nama itu apa? Nah gitu. Kalau untuk gaya-gaya, untuk tren-tren atau untuk apa-apa saja, itu tidak usahlah gitu kan. Tapi kalau memang ada indikasi tujuan-tujuan tertentu, ada nilai-nilai spiritual ibadah di dalamnya, artinya dalam kita panggilan-panggilan dalam keagamaan, itu tidak ada masalah. Gitu kan. Tujuan kita dulu. Yang penting tujuan kita itu dalam rangka memuliakan. Nanti kalau assalamualaikum mungkin panggil nama awak, ya kalau kita redho dengan nama yang diberikan oleh orang tua, tidak ada masalah. Gitu kan. Kayak Buyuang. Sampai kadang buyuang aja, sampai kayak buyuang aja gitu kan, buyuang muda gitu kan. Padahal nyala kayak itu buyuang muda aja gitu kan. Karena itu yang dia gede nama de orang tua, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gitu. Tidak akan menghilangkan daripada marwah kita gitu kan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang penting nama tidak menyalahi aturan syariat dan aturan-aturan kemurkaan Allah saja gitu kan. Namanya siapa? Jahannam, janganlah gitu kan. Kena neraka tuh gitu kan. Siapa namanya? Lailawati gitu kan, wanita malam gitu kan. Kurang bagus juga gitu kan. Ada juga dulu siapa namanya? Piak Banun gitu kan. Piak Banun tuh. Piak tuh kalau di Minang tuh, Bu. Padusi. Banun tuh laki-laki. Bahasa Arab tuh. Kalau padusi banat.
Au piak banat lah. Tapi kalau piak banon, upiak kalaki-lakian bencong anak abis wa. Kan doa tuh. Piak bencong. Sama gitu tuh mah. Banon tuh laki-laki. Upiak kan pedusi kalau di Minang kan. Makanya awak kakek-kakek, nenek-nenek, jangan sabit-sabit itu ke cucu lah itu. Piak banon mari lah. Oh, piak bencong itu. Padoan si cucu bencong. Hah? Oh, kame ya. Yang jelas bahasa Arab maknanya adalah laki-laki. Banat perempuan, anak perempuan gitu. Ya Pak ya. Oh ya, Ibu sebentar Ibu. Ya. Kenapa dioperasi? Ya, kenapanya dulu gitu kan. Oke lah, kenapa itu ndak usah lah gitu kan, mungkin karena faktor dunia lah gitu kan, gaya-gaya dan semacamnya. Kemudian dia meninggal, maka dia diselenggarakan secara laki-laki. Itu bukan perempuan itu. Iya, tapi kan dirubah. Sekarang ada bius, ada hormon yang dimasukkan dalam tubuh kita, bisa mengadang itu. Bisa. Zaman kini ya tidak bisa kok. Membuat darah, membuat tulang, membuat mata, membuat saraf, membuat urik lah tahu. Kini yang lu tahu manusia membuat angok. Membuat angok lu misalnya dah. Iyo, sedang barih nyubuiknya durang. Barih dari ya tu. Talu nyubuiknya. Kau nyujua kau wak. Mula beli itu mah. Itu kerja Cina tuh. Ya Bu ya. Jadi kalau dia lahir laki-laki, berarti dia laki-laki. Operasi dia, meninggal dia, kita yang menyelenggarakan. Awak, inyo mah tenturinya, nyel mati mah. Gitu. Ndak keberangnya kawak dah. Bungkui secara laki-laki, selenggarakan secara laki-laki. Karena fitratullahnya, sunnatullahnya, awal kejadiannya itu laki-laki. Kalau kita tahu. Ya Bu ya. Nah gitu. Tapi kalau diselenggarakan secara perempuan, amur setodo. Iya Pak. Terakhir Pak. Ya terakhir. Yo. Bapak. Ya. Iya. Ya. Begitu. Satu, serikat itu ambosanya tuh. Kalau seandainya yang masuk, Pak, dengar dulu keterangannya. Kalau seandainya yang masuk ke dalam tubuh tuh mungkin dawat-dawat yang haram, yang terlarang, berarti dalam tubuh masih ada yang haram. Itu perlu dipertimbangkan itu. Buang. Kalau enggak nanti aja. Taubat harus melebihi dari dosa yang kita lakukan. Hati-hati itu. Taubat, amal soleh harus melebihi dari dosa yang kita. Karena hadis itu wa'ats bi'isaihatal hasanat tamhuha. Banyakkan, perbaiki, baguskan, lebihkan amal soleh, ketaatan, mudah-mudahan bisa menghapusnya. Menghapus yang lewat tuh. Gitu. Dosa yang ada. Kalau masih ada dalam tubuh awak, kalau bisa dibuang, dibuang. Tapi ada teman-teman Pak, ndak harus setrika doh. Ada alatnya untuk pembuangnya. Memang mahal. Iya. Iya. Di Jakarta ada itu. Ada. Ya. Jadi makanya kita himbau melalui YouTube jangan ikutin jalanan salah tu lai. Kini kalau tahu tu
Yang Allah tahu, yang alun tahu. Ya Pak ya? Iya, kan Allah kan, itu jadi loh. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah dan jangan berbuat lagi. Karena Allah Maha Adil, Maha segala-galanya. Sebesar dan sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, pasti ada imbasnya kepada kita dan akan dihisap itu semua. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.